Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran pengajian kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita fiddin wa dunya wal akhirah. Sebelumnya silahkan dibuka kitabnya pada nadom imanuna biyaumi akhirin wajab. Namun agar lebih barokah, lebih bermanfaat, mari kita kirim hadiah Fatihah dulu untuk para alim, para ulama, pengarang kitab akidah dan kitab-kitab ilmu Islam lainnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim fiddin wa ila arwahil ulama'il amilin wasyuhada'i wassalihin wal awliya'i aina makanu min masyarikil ardi lama gharibiha barriha wa bahriha biladiha wa jibaliha awdiyatiha khususan al-hadrati Syekh Qutbi Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhum ajma'in. A'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim fid dunya wal akhirah. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa akhwalina wa khallatina wa a'mamina wa masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allifil kutubi la mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha ila arwahil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat khususan wa bil khusus la hadrati mu'allif kitab lahumul fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Imanuna utawi iman kita, imanuna utawi iman kita biyaumi akhirin kelawan dina akhir iku wajib apa iman. Artinya ayyajibu ala kulli mukallafin ayyusaddiqa biwujudil yaumil akhir. Wajib bagi kita seorang mukallaf, orang Islam yang sudah baligh, berakal, untuk beriman pada hari akhir. Sekali lagi, wajib bagi kita seorang muslim yang sudah baligh, berakal, punya hati. Tentu kita semua punya hati. Baligh, berakal untuk iman terhadap hari akhir, percaya terhadap hari akhir. Wa kullima lan saben-saben perkara kana kang tinemu apa ma bi ing dalam yaumil akhir nyatani minal ajabi saking pira-pira perkara kang gawokake. Nyatani minal ajabi perkara kang gawokake. Selain beriman terhadap hari akhir, kita juga wajib beriman, percaya terhadap segala sesuatu yang terjadi pada saat itu. Syekh Nawawi mensyarahi, menjelaskan lebih detail tentang maksud dari nazam ini. Wa bi jami'i ma istamala alaihi. Wajib juga percaya terhadap sesuatu yang terjadi di hari akhir, sesuatu yang menakjubkan. Kal hasri, seperti penggiringan manusia
di oro-oro maksar bahasa Jawanya. Bahasa Indonesia di padang mahsyar. Nanti wujudnya seperti apa, tentu semua umat manusia akan tahu nanti setelah hari kiamat. Wal hisabi, dan harus percaya bahwa nanti di yaumil akhir ada hisab. Kita akan dimintai pertanggungjawaban perbuatan kita, baik yang buruk maupun yang jelek. Waswiroti, kita juga harus percaya bahwa nanti ada jembatan Shiratal Mustaqim. Wal mizani, ada timbangan di sana, akan menimbang berat mana antara amal baik dan amal buruknya. Wal jazai, harus percaya terhadap balasan-balasan yang diberikan oleh Allah. Wal jannah wan nar wal haudi, jannah itu surga, percaya ada surga. Wan nar, percaya ada neraka. Wal haudi, dan percaya ada telaga, kolam. Wasyafaati, dan percaya adanya syafaat. Nah, sumia al-yaum bidzalik li'annahu la laila ba'dahu wala nahara. Mengapa itu dinamakan sebagai hari akhir? Karena setelah hari kiamat itu, setelah hari akhir, hari kebangkitan itu, tidak akan ada malam dan siang pada setelahnya. Makanya disebut sebagai akhirnya hari. Itu hari terakhir. Sehingga setelah itu nggak akan ada malam, nggak akan ada siang, nggak ada terbit matahari, nggak ada tenggelam matahari. Itulah yang disebut sebagai hari akhir. Lalu kapan dimulainya hari akhir ini? Pendapat yang kuat mengatakan dimulainya hari akhir saat setelah tiupan kedua terompet sangkakala. Kemarin kita sudah mempelajari saat membahas tentang malaikat Israfil, silahkan dilihat lagi keterangannya, videonya masih ada, tentang malaikat Israfil yang meniup terompet sangkakala. Tiupan pertama dan tiupan kedua itu jaraknya berapa puluh tahun, itu silahkan dilihat lalu dipelajari. Nah, dimulainya hari akhir ini adalah saat ditiupnya terompet kedua dan tidak ada akhirnya. Itu dinamakan hari akhir semua. Namun ada yang mengatakan bahwa akhir dari hari terakhir itu sampai seluruh makhluk telah masuk surga atau neraka. Artinya mereka telah masuk di alam akhirat. Sebab hari akhir ini banyak yang mengatakan, atau beliau katakan, hari akhir ini masih terjadi di dunia, artinya masih masuk kategori alam dunia. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan hari akhir dimulai saat seseorang itu telah meninggal dunia. Sebab seseorang meninggal dunia, dia akan masuk ke alam yang baru, yaitu alam kubur. Dan disitulah dikatakan sebagai kiamat sugro atau kiamat kecil. Syekh Zamakhsyari menyebutkan awal dari hari akhir adalah waktu di mana seluruh makhluk itu digiring di padang mahsyar. Tidak ada batas dari hari akhir tersebut. Artinya menurut beliau Syekh Zamakhsyari, hari akhir itu ada permulaan namun tidak ada akhirnya. Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi ini diterangkan bahwa berapa durasi waktu hari akhir ini. Kalau hari-hari biasa kita sudah pernah merasakan, bahkan saat ini juga masih merasakan, satu hari itu mulai pagi sampai sore sekitar 12 jam. Kalau satu hari satu malam sekitar 24 jam. Lalu hari akhir ini durasinya sampai kapan? Seberapa?
Kalau dirasakan itu seberapa? Nah, oleh Syekh Nawawi disebutkan bahwa lama hari akhir itu sekitar 50.000 tahun bagi orang-orang kafir. 50.000 tahun bagi orang-orang kafir. Bagi orang mukmin yang soleh, mereka akan merasakan hari akhir ini seperti lamanya orang melakukan sholat lebih sedikit. Jadi orang sholat itu biasanya paling lama 4 rakaat berapa? Itu lebih sedikit. Sedangkan bagi orang mukmin yang durhaka kepada Allah, yang sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mereka berada di tengah-tengah. Mereka akan merasakan hari akhir itu rasanya ya lama, tapi tidak selama orang-orang kafir tadi. Saya ingin sedikit mengulas tentang hasyr atau saat-saat manusia digiring kepada mahsyar. Ada ulama yang mengatakan para manusia itu akan digiring dengan mengenakan kain kafan mereka. Ada yang mengatakan mereka akan digiring dengan telanjang. Imam Baihaqi dawuh dari beberapa riwayat yang ada seperti yang telah saya katakan tadi, sebagian dari manusia ada yang digiring dalam keadaan telanjang, ada juga dari mereka yang digiring dengan mengenakan pakaian. Ibnu Hajar dawuh para manusia ini akan dibangkitkan dari kuburnya. Saat dibangkitkan mengenakan pakaian yang dikenakan ketika meninggal. Lalu pakaian itu akan terlepas saat prosesi penggiringan berlangsung, sehingga mereka akan menjadi telanjang saat digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyimpulkan manusia ada yang digiring dengan mengenakan pakaian. Sebagian ada yang digiring dengan keadaan telanjang. Ada yang mengatakan pula seluruh manusia ini digiring dalam keadaan telanjang, namun para nabi yang akan diberi pakaian. Orang yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Kemudian baru Nabi Muhammad. Ada lagi yang berpendapat seluruh manusia ini akan dikeluarkan dari kubur dengan menggunakan pakaian yang mereka miliki saat meninggal. Lalu pakaian ini terlepas saat prosesi penggiringan berlangsung. Ini mirip seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Bentuk-bentuk manusia saat digiring pun nanti akan berbeda-beda. Sebagian dari mereka akan berubah wajahnya seperti monyet. Ini adalah orang-orang ahli zina. Sebagian dari mereka ada yang digiring dalam keadaan berbentuk babi. Mereka adalah orang-orang yang suka memakan harta haram. Memakan harta haram dari perbuatan atau pekerjaan yang haram pula. Lalu ada lagi dari mereka yang digiring dalam keadaan buta. Ini adalah orang-orang yang memberikan hukum dengan sewenang-wenang, seperti hakim atau orang-orang yang dimintai pertimbangan keadilan namun tidak memutuskan seadil-adilnya. Ada lagi yang digiring dalam keadaan tuli. Ini adalah orang-orang yang merasa bangga dengan amal baiknya. Ada lagi orang-orang yang digiring dalam keadaan lidah menjulur sampai ke dada, mulutnya mengeluarkan nanah. Ini adalah orang-orang yang memberikan nasihat namun perbuatannya tidak sama dengan isi dalam nasihat itu. Ada pula yang digiring dalam keadaan tangan-tangan dan kaki ini terpotong. Ini adalah orang-orang yang suka menyakiti tetangganya. Ada lagi yang digiring dalam keadaan disalib.
di atas batang api, disalib di atas batang yang di sana membara sebuah api. Ini adalah orang-orang yang suka memfitnah orang lain, yang kemudian dia melaporkan kepada pemimpin-pemimpin setempat. Memfitnah lalu dilaporkan ke polisi, memfitnah dilaporkan ke pemimpin-pemimpin di daerahnya. Ada yang berbau busuk, lebih busuk dari baunya bangkai. Nah, ini adalah orang-orang yang menerima kesenangan namun diharamkan oleh agama. Juga orang-orang yang tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ini tadi masih dalam prosesi penggiringan, belum nanti dalam prosesi melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini juga berbeda-beda. Ada yang melewati jembatan itu secepat kedipan mata. Ada yang melewatinya secepat kilat menyambar. Ada yang secepat angin bertiup kencang. Ada yang seperti atau lamanya itu seperti burung terbang. Ada yang seperti berlarinya kuda saat berlari kencang. Ada yang seperti berlari ringan, jogging, dan lain-lain. Ada yang sampai merangkak, ada yang sampai bergelantungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan ada yang melewatinya itu sambil digigiti oleh anjing-anjing. Lalu kemudian mereka jatuh dari jembatan itu, namun mereka bisa bergelantungan dan berpegangan pada anjing-anjing itu. Durasi perjalanan saat melewati jembatan itu pun juga bermacam-macam. Kalau secepat kedipan mata berarti lap sudah sampai ke tujuan. Ada yang perjalanan itu serasa seperti 100 tahun, ada yang sampai 1000 tahun, dan seterusnya, tergantung amal dan perbuatannya. Saat melewati jembatan ini, ada yang selamat sampai tujuan, ada yang tidak selamat. Yang tidak selamat tentu dia akan jatuh ke neraka. Inilah hal-hal yang menakjubkan, minal ajab, yang terjadi di hari akhir nanti. Kita harus beriman, harus yakin bahwa itu ada. Ini wajib. Kalau kita nggak beriman maka kita berdosa. Khotimatun, ai hadhihi khotimatun, ai hadhihi utawi iki keterangan iku khotimatun pungkasan fi dzikri bagial wajibi ing dalam nuturake sekerine perkara kang wajib. Sekarang kita telah memasuki subtema terakhir yang membahas tentang kewajiban-kewajiban bagi kita semua, seorang mukallaf. Mimma ala mukallafin, mimma krono arai barang ala mukallafin kang tetep ing ngatasi saben-saben mukallaf, ai li ajli alladhi huwa wajibun ala mukallaf. Iku min wajibin ai huwa. Setelah lafadz ala mukallafin itu ditambahi lafadz huwa. Tadi yang di awal ai hadhihi khotimatun itu maksudnya sebelum lafadz khotimah ditambahi lafadz hadhihi. Nah sekarang ala mukallafin setelah lafadz mukallaf ditambahi lafadz huwa, ai huwa min wajibin. Iku min wajibin saking perkara kang wajib.